Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 1633 sampai dengan 1635, 10 Maret 1938. Penderitaan fisik yang terus-menerus. Aku disalibkan bersama Yesus. Pada suatu kesempatan, Muder Superior berkata kepadaku, "Karena kurangnya cintamu akan sesama, Suster, engkau telah makan sesuatu, lalu menderita dan mengganggu suster-suster lain yang sedang menikmati istirahat malam. Tetapi aku yakin bahwa rasa sakit pada usus-ususku itu sama sekali bukan karena makanan." Dokter juga mengatakan hal yang sama. Semua penderitaan ini muncul sendiri dari tubuhku, atau lebih tepat dibiarkan oleh Allah. Tetapi sesudah teguran itu, aku berniat untuk menderita dengan diam dan tidak minta bantuan, sebab semua itu tidak ada gunanya sama sekali, karena aku selalu memuntahkan semua obat yang diberikan kepadaku. Seringkali aku mengalami penderitaan akibat serangan-serangan yang hanya diketahui oleh Yesus. Rasa sakit itu sedemikian nyeri dan pedih, sehingga menyebabkan aku kehilangan kesadaran. Sesudah aku pingsan karena sakitnya dan mengucurkan keringat dingin, rasa sakit itu pelan-pelan mulai menghilang. Kadang-kadang ini berlangsung selama 3 jam atau lebih. Oh Yesusku, kiranya terjadilah kehendak kudus-Mu. Aku menerima segala sesuatu dari tangan-Mu. Kalau aku menerima sukacita dan luapan cinta, sampai aku menjadi lupa akan apa yang terjadi di sekelilingku. Sungguh tepatlah kalau aku pun menerima dengan penuh cinta semua penderitaan yang menyebabkan aku rasanya tidak sadarkan diri. Ketika dokter datang, aku tidak dapat turun ke ruang tamu untuk bertemu dengan dia seperti para suster lain. Aku minta agar dokter datang ke kamarku sebab aku tidak dapat turun berhubung dengan adanya kesulitan tertentu. Sesaat kemudian, ia datang ke kamarku dan sesudah memeriksa aku, ia berkata, "Aku akan mengatakan segala sesuatu kepada suster ruang sakit." Ketika suster ruang sakit datang, sesudah dokter pergi, aku memberitahukan kepadanya mengapa aku tidak dapat turun ke ruang tamu. Tetapi suster itu menyatakan kepadaku betapa ia sangat tidak senang. Dan ketika aku bertanya, "Suster, apa yang dikatakan dokter mengenai penyakitku ini?" Ia menjawab bahwa dokter tidak mengatakan suatu pun, jadi tidak ada masalah apa-apa. Sehingga dokter itu mengatakan bahwa pasien ini hanya manja. Sesudah berkata demikian, ia langsung pergi. Kemudian aku berkata kepada Allah, "Ya Kristus, berilah aku kekuatan dan tenaga untuk menanggung penderitaan ini. Berilah kepada hatiku cinta yang tulus kepada suster ini." Sesudah itu, suster itu tidak menjenguk aku selama seluruh pekan. Tetapi penderitaan-penderitaan itu berulang dengan rasa nyeri yang lebih berat.
dan berlangsung hampir semalam suntuk. Dan aku merasa bahwa hidupku akan berakhir. Saat itu dan di tempat itu, para superior memutuskan untuk membawa aku ke dokter yang lain. Dan dokter itu meyakinkan bahwa kondisiku sangat parah. Dan ia berkata kepadaku, "Tidak mungkin untuk memulihkan kesehatanmu. Kami dapat mengobati keadaanmu sebagian, tetapi kesembuhan total sama sekali tidak mungkin." Ia menuliskan resep obat untuk penyakitku. Dan sesudah aku meminum obatnya, serangan-serangan yang berat tidak terjadi lagi. Tetapi suster, kalau engkau datang ke sini lagi, kami akan berusaha memulihkan kesehatanmu, kalau itu masih mungkin. Dokter sangat menginginkan agar aku pergi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Oh Yesusku, betapa anehnya rencana-rencanamu. Yesus memerintahkan kepadaku untuk menuliskan semua ini guna memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa lain yang akan mengalami penderitaan-penderitaan yang sama. Yesus, Engkau andalanku.